A billion could've never bought. We gonna party like it's 3012 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world beyond tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkofifa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya melaksanakan kegiatan praktek mengajar mandiri di SD Islam Romania di kelas 6 dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sudah sarapan semuanya? Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan mempersiapkan. Siap berdoa mulai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul Qohar Ar-Rasyid, Ahmad Ma'ruf Hakim, Alzam Tafidul Kalam, Amanda Fadilatul Husna, Anan Alam, nggak hadir. Ika Ayu Ramadhani, Halisa Naura Atika, Madesa Bisma Ibrahim, Muhammad Evan Putra, Muhammad Abidar, Muhammad Andi Asril Rahman, Muhammad Fadil Hafiz. Kenapa? Hafiz. Terus Muhammad Faris Zain, Muhammad Joko Prayogo, Muhammad Salmin Hani, Mutia Aulia Safira. Kenapa? Nabila Aprilia Putri. Terus Najwa Khairul Nisa, Naswa Maulida, Rama Eka Maulana. Kenapa? Retno Puji Rahayu, Syakira Zaidan Hikmah, Yuniatun Soleha. Jadi hari ini yang tidak masuk ada 5 anak ya. Nah anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya, untuk menumbuhkan sifat ambisi
sehari-hari. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Pancasila adalah dasar ideologi negara. Ini Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu bisa memahami makna nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Kemudian dapat mengidentifikasi contoh penerapan nilai Pancasila. Kemudian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap perilaku sehari-hari. Kemudian dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan memberikan LKS-nya terlebih dahulu ya. Yang pertama Hakim, Alzam, Fadil, Alisa, Zaja, Ika Ayu, Bagus, Kohen, Amanda, Nisa, Najwa, Nabila, Alhamdulillah, Nafisa, Arina Putri, Puji, Yuniatus Soleha, Jomo, Andi, Biotis, Sani, Irfan, Ibu juga akan memberikan materi tambahan terkait materi ini. Satu kelompok satu. Nah, kalau yang di LKS itu halaman 7 dan 3. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Pancasila itu sudah dijawab sama Mas siapa tadi? Manisa ya. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia.
Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara, menjadi sumber dari sumber hukum. Pancasila menjadi sumber dari sebagai pandangan hidup, menjadi pedoman dan perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku, agama, ras, dan budaya. Terus nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan oleh setiap warga negara. Nah, termasuk peserta didik, terus agar tercipta kehidupan yang subur, adil, dan sejahtera. Nah, penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan di berbagai lingkungan, mulai dari rumah, terus sekolah, terus masyarakat. Nah, untuk contoh penerapan nilai Pancasila di rumah itu apa? Yuk, yang pertama, contohnya membantu orang tua membersihkan lingkungan. Terus yang contoh di sekolah, penerapan lingkungan di sekolah. Belajarnya apa? Ya, belajar apa? Ya, menjalankan tugas kelas. Menjalankan tugas kelas. Terus yang di masyarakat, contohnya apa aja? Apa? Masyarakat apa? Berarti lingkungan. Nah, Pancasila kan ada 5. Yang sila pertama kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persoalan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu yang di sekolah ini. Contohnya yang di sekolah itu menghormati teman yang sedang beribadah atau merayakan hari besar agamanya. Nah, terus yang kedua tidak memaksa agama atau kepercayaan kepada teman lain. Nah, terus yang penerapan di rumah, contohnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Terus yang kedua melaksanakan ibadah sesuai agama yang diatur bersama keluarga. Terus yang di masyarakat, yang sila pertama itu ada contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama ada rukun tetangga yang berbeda agama. Terus yang kedua itu menjaga ketertiban saat ada perayaan besar keagamaan lingkungan. Nah, ini simbol yang sila pertama itu apa simbolnya? Bintang. Ya, bintang. Lanjut sila yang kedua. Nah, sila kedua berarti yang simbolnya nah, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini itu mengajarkan agar setiap manusia diperlakukan secara adil dan beradab. Nah, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun status sosial. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu yang sila kedua yang di rumah itu contohnya apa aja? Membantu anggota yang sedang kesulitan. Membantu anggota keluarga yang sedang kesulitan. Kemudian yang kedua bersikap sopan kepada orang tua dan saudara. Kemudian
yang di sekolah nih tidak mengejek atau merujuk teman atau bullying ya, tidak boleh mengejek-ngejek dulu. Terus yang kedua, nah kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat itu contohnya ada menolong, bencana tanpa memberikan bantuan. Terus yang kedua, bersikap nah selanjutnya itu ada sila ketiga. Simbolnya apa sila ketiga? Ya, Konbrimina itu persatuan Indonesia. Nah itu menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah itu apa? Tidak boleh membeda-bedakan suku, budaya dan bahasa. Terus nilai ini itu mendorong sikap tanah air, rela berkorban dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah contoh penerapan kehidupan sehari-hari dalam sila ketiga persatuan Indonesia. Kelompok satu apa aja? Kelompok satu. Contoh penerapan kehidupan sehari-hari di rumah. Terus yang kedua itu menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Nah misal ada konflik itu tidak boleh saling berdebat dan tidak boleh saling bertengkar, harus saling menghargai perbedaan. Kemudian kelompok dua yang sekolah itu contoh menerapkan kehidupan sehari-hari bergotong royong bersama-sama. Itu kelompok yang membersihkan bersama teman, tidak membentuk kelompok yang mengucilkan teman lain. Dalam membersihkan kelas tersebut. Nah kemudian yang kedua itu tidak membentuk kelompok yang mengucilkan teman lain. Nah sesama teman itu kita tidak boleh saling mengucilkan dan tidak boleh saling mengejek ya. Nah kemudian yang di masyarakat, contoh penerapan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kelompok 3 apa aja? Yang keras, kurang keras. Ayo agak keras suaranya. Ikut serta Ya, ikut serta dalam kehidupan membersihkan lingkungan. Terus yang kedua, bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah selanjutnya itu sila keempat, lambangnya lalat banteng. Nah sila keempat ini mengajarkan pentingnya musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Nah nilai ini mendorong sikap menghargai pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang mau di rumah, contohnya apa aja? Yang pertama bermusyawarah dengan keluarga saat merencanakan kegiatan bersama. Nah misal Nah yang pertama itu kan yang contoh penerapan di rumah itu bermusyawarah dengan keluarga saat merencanakan kegiatan bersama, menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Nah selanjutnya itu
Nah, kemudian yang masyarakat itu apa aja? Yang pertama mengikuti musyawarah pada misalnya rapat RT untuk mengambil keputusan bersama. Nah, di sini misal Pak RT-nya itu mengadakan lomba ya, lomba ini memperingati 17 Agustus. Nah, itu harus musyawarah kepada semua warganya. Kesepakatan mengambil keputusan bersama. Kemudian yang kedua itu menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Nah, itu yang terakhir itu sila kelima. Nah, simbolnya itu apa? Sila kelima. Artinya nah, sila kelima ini mengandung apa? Ya, sila kelima mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan dan perlakuan yang adil. Nah, nilai ini mendorong sikap suka menolong, tidak serakah, dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa aja? Yuk dibaca bersama-sama. Yang pertama yang di rumah yang pertama itu membagi tugas rumah secara adil kepada semua anggota keluarga. Nah, misalkan di rumah itu ada 4 anggota, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, itu kan akan melakukan kegiatan membersihkan rumah ya. Nah, untuk ayah itu bisa dibagi tugasnya untuk mencabut atau mencatur rumput, terus yang ibu menyapu, terus yang kakak bisa ngepel ya, terus yang adik bisa membersihkan kaca. Nah, itu dibagi secara rata dan adil. Kemudian berbagi makan dengan anggota keluarga secara merata. Nah, misal itu beli es krim. Nah, beli es krim kan ada 4 anggota, ya berarti beli es krimnya ya harus dan satu tidak boleh double. Terus yang contoh penerapan kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang itu terus yang kedua yang pertama itu tidak pilih kasih dalam berteman maupun bekerja kelompok. Nah, sesama teman itu tidak boleh saling pilih kasih. Kalau dalam bekerja kelompok gitu harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian yang kedua membagi tugas kelompok secara adil kepada semua anggota. Nah, dalam satu kelompok itu tidak boleh ada yang misal yang si A ini mengerjakan terus yang si B ini itu tidak mau mengerjakan gitu ya, atau kayak seenaknya gitu. Jadi itu tidak adil namanya, harus dibagi. Misal ini nomor 1 sampai 5 si A, si B nomor 6 sampai 10 gitu, harus dibagi secara merata biar adil. Kemudian yang di masyarakat, contoh penerapan
Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari Berbagi sembako atau bantuan kepada yang membutuhkan. Bapak atau bantuan kepada warga yang membutuhkan. Yang kedua, mendukung program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Ya, sesama masyarakat itu harus saling berbagi dan saling membantu, saling tolong menolong. Jika ada yang mengalami kesusahan atau kesulitan, terus itu mendukung program bantuan. Nah, di masyarakat itu harus saling membantu. Dia kurang mampu, misal. Nah, dari materi yang saya sampaikan ini, apakah ada pertanyaan atau yang ada ini yang ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Ini petunjuk ya. Petunjuk. Coba saya cek kelompok berapa ya? Kelompok 3. Nah, contoh penerapan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sila pertama itu apa? Contohnya yang keras, ya, berdoa dan belum melakukan kegiatan. Terus terus yang sila ketiga, Persatuan Indonesia kelompok 1 apa? Contoh penerapan kehidupan sehari-hari di sekolah. Contohnya apa? Baca yang keras. Menjaga kerukunan anggota keluarga, menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Ya. Terus kelompok 2 sila keempat, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang di rumah. Ya, 4. Bermusyawarah memiliki ketua kelas atau menentukan jadwal weekend. Ya. Juga menyampaikan pendapat dengan sopan saat diskusi kelompok. Ya, benar ya. Terus yang kelompok 4, contoh penerapan kehidupan sehari-hari di sila kelima apa aja? Yang itu yang di masyarakat aja apa aja contohnya? Atau bantuan yang membutuhkan. 2, mendukung program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Benar ya, udah paham semua berarti ya. Benar, nggak ada yang ingin ditanyakan? Masih semangat nggak? Masih. Beneran? Lanjut ice breaking dulu biar tambah semangat. Ayo. 3, 4, konsentrasi. 5, kita belajar. Fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Konsentrasi. Konsentrasi.
sehari-hari. Nah, ibu ini punya alat peraga biar kalian lebih paham. Nah, berkelompok bisa perwakilan maju memilih ini. Gambarnya ini misal menolong teman yang jatuh atau kesulitan tanpa membeda-bedakan. Nah, ini termasuknya sila berapa? Nah, nanti masukkan di sini. Ini misal sila sila kedua, bedanya nah di sini itu. Ayo perwakilan satu kelompok satu dari kelompok satu saya ya Kalau aku apa Kalau aku apa termasuknya silakan Bapak. Aku ya Baik dan bekerja sama dengan semua teman meskipun berbeda-beda suku agama atau budaya. Nah, ini siapa? Ya, jawabnya kemanusiaan jadi sederhana. Benar apa enggak teman-teman? Benar apa enggak? Benar. Salah jawabannya. Persatuan Indonesia. Ikut menjaga kebersihan kelas bersama teman-teman agar kualitas bersama. Jawaban kehidupan ibu kemudian kelas bersama teman-teman ada lingkungan tetap nyaman. Ini dia mengisi di sila kedua kemanusiaan jadi berbeda. Gimana teman? Ada masalah? Jawabannya apa? Ayo yang kelompok berapa? 3. Menghormati teman yang berbeda agama dan tidak berbeda mereka berbeda termasuknya sila menolong teman yang jatuh atau kesulitan atau membeda-bedakan termasuknya sila ini dijawab sila kelima. Gimana teman-teman? Salah atau benar? Salah jawabannya sila untuk memahami pemahaman kalian terkait materi ini, kalian akan melakukan tugas proyek kayak gini ya, membuat alat ini pengetahuan kalian
Kan ini judulnya, terus dari judulnya berubah
Halo anak-anak, gimana? Apakah udah selesai? Nah, kalau udah selesai, satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Mulai dari mana? Kelompok satu. Kelompok mana? Urut aja kelompok satu yuk. Kelompok 1 paling ganteng Maisa. Bisa dimulai kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Sekolah. Ya, pertama itu apa aja? Menghormati teman yang berbeda, tidak mengganggu keanggotaan berdoa sebelum belajar sesuai kekayaan masing-masing. Menolong teman yang mengalami kesulitan belajar atau terjatuh tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya kelompok 2, yuk bersama ibu. Kami dari kelompok
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang sesuai arahan dan kepercayaan berdoa sebelum berkehidupan dalam rumah seperti berucap dan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menunjukkan penerapan Pancasila kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang keras suaranya. Percayaan masing-masing serta menghormati dalam budaya ikut menjaga kerukunan dan juga menjaga kegiatan visual orang yang sedang mengalami kesulitan tanpa meminta dijadikan menjaga sopan ramah dan menghargai semua orang di lingkungan sekitar. Ikut aktif membersihkan lingkungan bersama warga, menjaga kebersihan serta menggunakan fasilitas yang sudah tertib agar dapat dinikmati bersama. Menghargai masing tentang musyawarah dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab seperti musyawarah warga untuk mengurangi konflik atau masalah di lingkungan. Membantu warga yang membutuhkan saat terjadi bencana atau tetangga yang sakit, menjaga persatuan dan dengan berteman dan berjalan serta menjaga budaya agar akan terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di masyarakat. Orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, menjaga kerukunan dan tidak berdebat dengan saudara. Ikut berbakti membersihkan lingkungan. Menjaga dan menghargai masyarakat serta anggota keluarga, mengikuti musyawarah warga atau kegiatan bersama dengan tertib. Keadilan sosial jadi bantuan kepada warga yang membantu tanpa membeda-bedakan. Menolong tetangga yang membutuhkan bantuan, berbagi makanan atau minuman dengan saudara secara adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD ya. Nanti yang sudah selesai bisa mengumpulkan di depan.
benar. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa untuk mempersiapkan berdoa. Kita berdoa kanan dilipat kaki merapat kepala menunduk berdoa yang khusus sabda berdoa mulai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, hati-hati di jalan ya, dan jangan lupa selalu rajin belajar.